Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kau sudah pelihara kami dari pagi, siang, sore, sampai malam hari ini. Sabtu malam tanggal 4 Desember 2021. Sebelum sebentar kami anak-anakmu, kami semua hambamu berbaring dan tidur. Sebelum itu kami terlebih dulu berdoa dan membaca firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran, mulut, telinga kami, tubuh, jiwa, roh kami diisi dengan firman-Mu, supaya bawa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Proses hidupku Bapa untuk menjadi serupa dan Kristus, sehingga hidupku berkenan di hadapan Engkau. Ampuni Bapa segala dosa, segala kejahatan, kesalahan kami. Ada yang tidak berkenan, ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun kami, supaya hidup kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan kami menjadi serupa dan Kristus. Urapi kami hambamu, dan berkat Tuhan turun melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hambamu dan kami sudah berdoa. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, haleluya. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan,
haleluya. Rumado, oh haleluya. Agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu. Semua datang bertekun lutut di hadapan Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu Bapa, rumah doa, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kalau atas rahmat anugerah Tuhan kita masih diizinkan kembali bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Karena setiap lutut bertelut, firman Tuhan tertulis. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab tidak ada juru selamat lain yang kita kenal di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab Dia yang menciptakan segala-galanya. Dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan kepada Dia untuk Dia kekal selama-lamanya. Yang tertulis pun di dalam Filipi pasal 2 yang saya bacakan tadi. Di ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semuanya berarti. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, luar biasa. Jadi saya tidak sia-sia bersama Bapak Ibu menyembah Tuhan, memujiakan Tuhan, ikut Tuhan mati-matian, tidak sia-sia. Karena di balik kematian ada kebangkitan. Dan di balik kebangkitan ada kemuliaan Tuhan. Hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Maka saya dengan semangat yang tinggi bersama Bapak Ibu semua, mari kita mau jadikan diri kita seperti di dalam Roma yang saya baca kemarin. Supaya kita menjadi benda-benda yang diciptakan Tuhan. Benda ilahi. Untuk apa? Suatu benda dengan guna tujuan yang mulia. Itu Roma 9:21. Kita ini jadikan, sebetulnya kita benda makhluk yang hidup, betul. Tapi kalau kita mati itu benda-benda mati kita ini. Tidak ada arti. Lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bisa mulia itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa diangkat status sosial kita. Nah, dalam Ulangan pasal 26 ayat 19 dikatakan, kita ini dicinta sama Tuhan untuk menjadi bangsa yang terpuji, terhormat, dan termulia. Itu karena Tuhan yang angkat status kita. Kalau sebetulnya keadaan kita adalah hampa, nol, nothing, gak ada arti apa-apa, tidak berharga. Kita menjadi berharga, kita menjadi mulia oleh karena Tuhan Yesus yang mencintai kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Tapi mari kita ikuti jejak Tuhan, ikuti firman Allah, gitu saja, sederhana. Seperti yang sudah selalu saya katakan, ikuti Yesus itu sederhana saja. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan tertulis dalam firman Tuhan. Seperti malam hari ini, mari kita puji Tuhan. Kita mau baca Roma pasal 11 ayat 1 sampai 24. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah akhiri Roma pasal 1, pasal 2, pasal 10 yang kemarin. Saat ini kita masuki Roma pasal 11. Berarti tinggal seminggu lagi kita berarti akan akhiri Roma, masuk di surat 1 Korintus. Demikian pula kita sebentar lagi kita sama-sama akan tinggalkan bulan Desember, memasuki 1 Januari 2022. Berarti saya terima kasih kepada Tuhan bersama Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan sampai 1 Januari, berarti kita sudah 1 tahun, 12 bulan, 365 hari. Yang kita lihat, ini sampai pada angka 305 hari, sampai pada waktu kita tanggal 1 Januari 2022. Itu semua berkat Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, supaya hari-hari kita jalani itu kita ikuti jejak Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Bapak, saya merindu, saya umumkan sekali lagi, kalau Bapak Ibu berkenan setuju, mari tanggal 12 Desember ini, tanggal 12 bulan 12. Sebetulnya saya kepengen jam 12 juga Bapak Ibu ya, tapi khawatir Bapak Ibu tidur jam 12. Kalau saya belum tidur jam 12 malam itu.
Kalau Bapak setuju jam 12, mari kita mau Zoom ada ibadah Natal, tapi mungkin malam ya Pak ya. Terlalu malam ya waktunya Pak. Sampai ya jam 7 ya boleh Pak ya. Jam 7 malam, karena jam 5 saya khawatir saya ada pelayanan jam 5. Masih ada pelayanan jam 5 sore. Tapi jam 7 saya selesai, kok bisa jam 7 sore. Jadi angka 7 itu bicara angka yang sempurna. Jadi 12 7. Tanggal 12 bulan 12 jam 7. 12 bayang ada benar murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan 7 angka sempurna. Kalau Tuhan izinkan berarti minggu depan ya. Ya, jadi minggu depan tanggal 12 Desember sederhana kita adakan Natal. Yang penting kita ibadah, ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada kesaksian, tapi mohon maaf waktunya memang nggak bisa lama Pak ya. Mudah-mudahan bisa 1 jam ya. Kita ada puji-pujian malam kudus. Terus mungkin Bapak Ibu ya kita silaturahmi satu sama lain. Dan nomor 1 kita bersekutu dengan Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan di dalam firman Tuhan, dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi ini. Amin. Mari kita mau baca Roma pasal 11 ayat 1-24. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah menyembah sujud, menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah panggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan yang kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila ada berapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun satu layar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita baca Roma 11 ayat 1-24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua Bapak Ibu mari yang setia. Menjadi orang-orang setia itu susah.
Tapi menjadi orang setia berarti memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Setia dan cinta Tuhan Yesus seperti sifat Tuhan Yesus, cinta. Dia memiliki kasih dan sifat Yesus adalah setia. Dan ketiga, Yesus juga memiliki sifat taat. Baca Filipi pasal 2 ayat 8. Sampai dia taat, mati di atas kayu salib. Dia rela korbankan sebagai bukti ketaatan. Yesus sebagai manusia, kita sebagai manusia, mari memiliki sifat taat seperti apa yang Tuhan lakukan. Dan atas rahmat anugerah Tuhan loh Bapak. Kalau kita pelajari di sini, bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah menolak umatnya. Di ayat yang pertama dikatakan, aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bersama saya. Kalau Tuhan izinkan kita bisa mengenal Tuhan Yesus, diizinkan Tuhan kita melaksanakan ibadah Natal, diizinkan sama Tuhan mengenal kebenaran, dan diizinkan Tuhan tuh hidup di dalam kebenaran. Supaya bayangkan saudara, kalau sifat Tuhan seperti manusia yang egois, waduh, mungkin kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Sebab kita ya adalah orang-orang yang tidak layak. Dan Tuhan aja bisa pilih kasih kalau sifat seperti manusia. Tapi ternyata Allah Bapa kita, Allah yang penuh dengan cinta kasih yang sempurna. Sehingga bagi Tuhan tidak ada pilih kasih. Yang penting kita mau ikuti jejak Tuhan. Kenapa? Jujur saja Bapak, kalau kita lihat di sini ya, Rasul Paulus adalah orang Israel asli ya, dari suku Benyamin. Tapi kalau kita sebetulnya bukan orang Yahudi, kita bukan turunan orang Yahudi. Kata-kata firman Tuhan kita nih, kita adalah tunas liar yang dicangkokkan. Karena bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, atau rahmat anugerah Tuhan, kita dipilih sama Tuhan untuk dicangkokkan masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti coba kita lihat. Jangan kita bermegah. Di ayat 17 dikatakan, karena itu apabila beberapa orang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turun dapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi penuh dengan tantangan, kita nih getah penuh tantangan. Tapi atas rahmat anugerah Tuhan kita dicangkokkan, dipilih. Sehingga kita mengenal akan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu mari, kalau Tuhan sudah pilih kita, jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan kita anggap remeh kemurahan Tuhan. Kita hargai saudara. Kemurahan Allah kita hargai. Jangan sampai kita tunggu sampai Allah keras sama kita. Jangan sampai tunggu Allah itu marah sama kita karena kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Seperti bangsa Israel seringkali mengecewakan hati Tuhan. Menjadi orang yang tidak bisa dipercaya itu Israel. Sudah ditolong Tuhan selalu, tapi mereka selalu mempermainkan Tuhan. Demikian juga orang Kristen. Banyak yang sudah ditolong Tuhan, tapi kita sudah di hari Natal dipelihara sama Tuhan. Dari Januari sampai saat ini rahmat anugerah Tuhan, kita memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2021. Sedangkan banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita telah gagal hidup di dunia ini. Saya katakan gagal hidup dalam dunia ini. Maksudnya Tuhan sudah panggil, mungkin kena COVID segala macam, ya. Tapi kita masih dipelihara sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu mari, jangan kita mempermainkan kemurahan Allah. Seperti dalam Roma 11 ayat 22. Coba kita baca. Sebagai ayat terakhir. Roma 11 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Itu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Amin. Mari kita mau ada di dalam kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita ikuti cara daging, cara ikutin manusia. Sehingga kita kena murka Allah. Tapi kita komit dengan Tuhan, mari. Kita mau selalu ikuti cara Tuhan. Mau ikuti kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kalau kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, berarti kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Karena janji Tuhan nanti kelak, kita masuk di dalam pohon zaitun yang sejati, yang dicangkokkan. Dan nanti kalau Yesus datang, kita akan menikmati surga, sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Sebentar, kita tidak lama lagi Bapak Ibu ya, kita akan akhiri bulan Desember tahun 2021. Ingat Bapak Ibu, sadar, tidak akan terulang lagi. Tahun 2021 tidak akan terulang lagi. Selama-lamanya tidak akan kembali tahun 2021. Berarti kesempatan hanya berlangsung satu kali. Kesempatan yang berlangsung satu kali. Mari kita menjadikan diri kita mezbah
Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Jadikan rumah hidup ini rumah doa Tuhan, supaya ada persekutuan dengan Tuhan, sehingga nanti kelak kita menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doaku, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan Yesus, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu. Mari semua kita datang menyembah Yesus. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum istirahat jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan besok hari Minggu adalah harinya Tuhan. Setiap kita wajib harus menyembah kepada Tuhan. Datang ibadah baik online, onsite. Ikuti kasih karunia Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, sehingga hidup kita berkenanan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita masuk di dalam rencana Tuhan, sempurna kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.